Selamat datang kembali di segmen Wedi. Yakin? Waniora bersama Inga di sini balik lagi di segmen yang pernah menghilang sekian purnama. Ya, kalian pasti udah tahu aku bakal nemenin kalian di malam penuh misteri mendengarkan cerita-cerita horor dari Konco Wedi. Kali ini aku mau ceritain salah satu cerita urban legend yang tim dapat dari salah satu website terkenal pada zamannya, yaitu Mengaku Backpacker. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sama lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten horor dari Konco Wedi. Tapi enggak juga gak apa-apa, yang penting janji jangan nangis ya. Oke, kita mulai. Kali ini aku mau ceritain salah satu cerita urban legend yang tim dapat dari salah satu website terkenal pada zamannya, yaitu Mengaku Backpacker. Cerita urban legend ini terkenal di Jepang sana dengan judul What I Found on the CD Card, atau jika diindonesiakan menjadi Apa yang aku temukan di dalam kartu memori. Apakah kalian berpikiran sama? Positive thinking aja guys. Siapa tahu isinya video bokep. Dan akhirnya dia menikmati seluruh isi video yang ada di dalam kartu memori ini sampai habis dan tamat. Gak gitu deng. Kan ini cerita horor. Kok jadi isi videonya bokep? Ya udah nih, dengerin ya. Dijamin bisa bikin kalian ngacungin jari karena ketakutan. Atau mungkin enggak sih. Udahlah, ini cerita menakutkan yang kualami, tutur si pembuat cerita. Jadi, beberapa waktu lalu, aku pergi ke sebuah department store. Aku duduk di bangku untuk merokok. Setelah aku selesai berbelanja, ketika melihat ke tempat sampah di sebelahku, terlihat seseorang telah membuang ponsel di dalamnya. Seharusnya aku membiarkannya di sana. Tapi karena penasaran, aku tetap mengambilnya. Sepertinya handphone itu sudah rusak, seakan ada yang membantingnya. Aku hendak meletakkan kembali di tempat sampah. Tetapi dengan iseng aku memeriksa apa kartu memori di dalamnya. Ternyata ada kartu mini SD 15GB di sana. Beruntung, pikirku, dan segera membawanya. Betapa bodohnya aku saat itu. Ketika aku sampai di rumah, aku menancapkan kartu itu pada laptop. Tentu, jika kalian menemukan kartu SD, kalian ingin tahu apa yang ada di dalamnya, bukan? Aku menjadi bersemangat, bertanya-tanya apakah mungkin ada foto bugil atau apa, dan melihat ada lebih dari 100 foto di dalamnya. Aku membuka yang pertama. Ketika aku mengkliknya, aku menyadari bahwa mereka sama sekali tidak menarik. Ada seorang wanita parubaya dan seorang gadis muda, mungkin anaknya, yang mana bukan tipeku sama sekali. Kemudian beberapa foto di tempat wisata di Tokyo, Fukuyama, dan lain-lain. Mungkin orang tua yang mengambil foto keluarganya dan acara jalan-jalan mereka, pikirku. Kegembiraanku hilang begitu saja. Tapi saat aku terus mengklik tombol berikutnya, sebuah foto aneh muncul. Foto itu adalah sebuah ruangan yang gelap dan di tengahnya ada seorang wanita dengan rambut hitam panjang berdiri membelakangi kamera. Antisipasi muncul dalam diriku sekali lagi. Well, kalian tahu, dia telanjang. Dengan bersemangat, aku mengklik foto berikutnya. Dan gadis itu melihat ke arah ini, tapi hanya kepalanya. Hah? Aku pikir, tubuhnya menghadap ke arah lain, tetapi kepalanya menghadap ke sini. Seperti adegan The Exorcist, jika kalian ingat, tapi lebih buruk dari itu. Dia tidak punya mata. Seperti matanya bukannya disembunyikan di balik rambutnya atau apapun. Tapi tempat di mana matanya seharusnya berada hanyalah ada kulit halus seperti pipi. Apa-apaan? Aku pikir. Tetapi aku mengklik berikutnya. Foto berikutnya gelap gulita. Begitu juga yang berikutnya. Dan yang setelah itu. Dan yang setelah itu. 3 foto terakhir sepenuhnya hitam. Dan hanya itu untuk akhirnya. Mereka ingin menakut-nakuti aku, pikirku. Pasti ini hanya prank belaka. Aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan memformat kartu itu. Tetapi segera setelah aku mengklik format, lampu di kamarku mati semuanya. Untuk kalian ketahui, aku tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dan selama 5 tahun aku berada di sana, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi.
Saat itu sekitar jam 10 malam. Jadi tentu saja hari sudah gelap. Lampu laptop masih menyala. Jadi paling tidak masih ada secercah cahaya. Aku melihat keluar dan supermarket di seberang jalan masih menyala lampunya. Jadi bukan listrik padam. Aku berpikir, mungkin sikringnya. Ketika aku pergi ke pintu masuk untuk mengeceknya, aku mendengar suara yang datang dari dapur. Aku langsung terdiam. Aku tinggal sendirian. Seharusnya tidak ada orang lain di sini selain aku. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ini pasti hanya imajinasiku. Aku pergi ke lorong. Aku menggunakan laptopku untuk penerangan dalam kegelapan. Aku mendengar sesuatu di dapur lagi. Kedengarannya seperti suara langkah kaki yang berjalan di lantai. Itu bukan hanya imajinasiku. Aku memang mendengar sesuatu. Aku berteriak dan berlari ke pintu masuk. Aku mendengar sesuatu mengejarku dari belakang. Aku menjentikan saklar pemutus, hampir menangis ketakutan. Lampu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala dan aku bisa melihat lorong. Tak ada orang di sana. TV menderu hidup di ruangan yang baru saja aku masuki. Dengan takut-takut, aku menelusuri kembali langkahku. TV tiba-tiba menyala dengan volume penuh. Tapi TV-ku bahkan tidak menyala sebelum lampu mati. Dan volumenya seharusnya berada di tingkat normal. Aku mematikannya dan duduk. Menyadari bahwa aku masih memegang laptop, ada pesan di layar yang memberitahuku bahwa pemformatan telah selesai. Aku memutuskan bahwa suara dari dapur dan langkah kaki itu pasti hanya imajinasiku saja. Aku memutuskan untuk tidur. Tetapi aku masih agak takut. Jadi aku membiarkan lampu menyala. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur. Tetapi pada titik tertentu aku mengalami kesulitan bernafas hingga aku bangun. Rasanya seperti aku akan berhenti bernafas. Aku menarik dan mengembuskan nafas beberapa kali dan hendak menyalakan lampu saat aku ingat aku sudah menyalakan lampu ketika aku pergi tidur. Kenapa mereka mati? Segera setelah aku sadar, aku mendengar suara dari dekat. Suara itu tidak datang dari dapur. Itu asalnya dari dalam ruanganku. Kedengarannya seperti serangga, mungkin kecoa atau semacamnya. Aku benci kecoa, tapi mereka tidak membuatku takut. Jantungku mulai berdetak sangat cepat hingga aku pikir akan meledak. Aku berpikir untuk bangun, untuk menyalakan lampu. Tapi jika itu adalah masalah sikring lagi, aku tidak begitu suka kembali ke sana di dalam gelap seperti ini. Aku memejamkan mataku dan mencoba untuk kembali tidur. Tapi suara itu terus mendekat dan mendekat. Hingga kemudian sesuatu menyapu wajahku. Aku langsung tahu apa itu. Itu adalah rambut. Lalu aku mendengar sesuatu di dekat telingaku. Siapa kamu? Suaranya amat lembut, tapi aku bisa mendengarnya. Suara itu adalah suara seorang wanita. Hei, harusnya aku yang bertanya seperti itu, pikirku. Tapi aku tetap diam. Lalu aku mendengar suara langkah lagi. Dan sosok itu menjauh. Pada titik tertentu, aku pasti tertidur lagi. Tapi ketika aku bangun di pagi hari dan melihat ke cermin, aku terkejut. Wajahku mendapat bekas luka. Aku berpikir untuk mengambil cuti dan pergi ke rumah sakit. Tapi sebelum itu aku mengecek laptopku. Apa ini gara-gara kartu SD itu? Aku membuka kartu SD itu. Dan meskipun aku memformatnya, pada malam sebelumnya, datanya tiba-tiba masih ada. Aku merasa ingin menangis.
Aku tidak ingin melihatnya. Tapi aku khawatir tentang kejadian malam sebelumnya dan kartu SD ini berkaitan. Saat aku melihat foto-foto itu lagi, gadis tanpa mata itu masih ada di sana. Saat aku pergi ke foto berikutnya, yang gelap gulita, aku melihat sesuatu. Aku tidak menyadari sehari sebelumnya. Tapi dalam kegelapan, ada sesuatu yang pucat. Foto berikutnya juga sama di bagian tepi. Warna hitam, amat pekat. Tapi di tengah aku bisa melihat sesuatu berwarna seperti kulit. Aku mulai berpikir bahwa mungkin saja itu bukan foto ruangan yang gelap. Mungkin saja rambut seseorang tengah menutupi lensa kamera. Apa yang bisa aku lihat di tengah kegelapan? Mungkin adalah area mata yang hilang dari wanita itu. Aku bisa aja salah. Tapi saat aku memikirkannya, aku merasa mual. Aku mengeluarkan kartu itu, memasukkannya ke dalam jimat yang aku terima dari ibuku, dan berlari ke kuil terdekat. Aku menguburnya di sudut halaman, dan kemudian berlari pulang lagi dengan kecepatan penuh. Aku mengambil cuti kerja, pergi menemui dokter kulit dan membeli obat untuk bekas luka. Dan sesampainya di rumah, aku merasa bodoh karena terlalu ketakutan. Tapi saat aku melangkah ke dalam, dadaku mulai sakit dan telingaku juga terasa aneh. Hah? Aku berpikir dan memeriksa laptop, tetapi tentu saja kartunya tidak ada. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Ketika aku melihat layar dan melihat folder new dokumen yang tidak aku ingat pernah aku buat, aku punya firasat buruk. Seperti yang sudah kuduga, ketika aku membuka folder, aku melihat foto itu. Semua dari mereka ada di sana. Tapi aku tidak pernah menyalinnya ke sini. Keparat, aku tidak bisa menangani ini lagi. Aku membawa laptopku ke toko barang bekas. Mereka agak terkejut ketika aku meminta mereka untuk menghancurkannya saja, ketimbang menjualnya kembali. Mereka bilang mereka bisa menghapus semua data pribadiku di dalamnya. Namun ragu bahwa itu akan berhasil. Aku sangat takut hingga aku belum memiliki komputer lagi sejak saat itu. Aku bahkan mengetik seluruh cerita ini menggunakan ponsel. Bekas luka di wajah aku hilang dan aku berhenti mendengar suara-suara aneh. Sesekali aku menemukan rambut panjang di sakuku. Tapi ya, aku mencoba terbiasa dengannya. Pokoknya kalian harus berhati-hati dengan apapun yang kalian temukan, terutama jika barang itu masih berharga.